Siapapun yang bikin masalah hari ini, silakan. Karena kami udah siap banget buat bahas. Halo Jeff, ya? Disuruh ngumpul di taman. Oke, kita OTW ya. Mohan suruh kita ngumpul di taman sekarang. Oh, yes! Finally! Drama time! Let's go! Let's go! Yaudah, yuk. Iya kak, aku udah di taman rumah sakit nih. Kakak di mana ya? Kemarin gue nengokin Raisa. Loh, kok bukannya belum boleh ya? Akses khusus Adit, kenapa sih lo gak ngerti-ngerti? Capek deh gue malah. Ya oke, fine. Jadi pasti sekarang kondisinya Raisa gimana, Mo? Dokter bilang aku bisa sembuh dengan fisioterapi. Tapi kalau soal mata aku nggak tahu. Bisa cepet, bisa lama. Raisa kena retak di bahu kanan, tepatnya di tulang selangka. Itu bikin dia nggak bisa gerakin lengannya dari bahu. Misalnya ngangkat tangannya, narik, dorong. Semua gerakan dari bahu ke atas tuh nggak bisa dia lakuin sementara. Tapi dari siku ke bawah masih bisa. Jari-jarinya juga masih aman. Terus di bagian rusuk kiri juga ada yang retak. Bikin nafas dalam bisa sakit. Dan yang paling berat itu ada di panggul kanan. Retak juga. Itu yang bikin dia nggak bisa berdiri atau jalan dulu. Untuk sementara Raisa harus pakai kursi roda. Untuk beberapa bulan. Tergantung respon tubuhnya nanti pas terapi. Nah, dikit lagi ujian nih. Mo, tapi dia masih bisa nulis kan? Ya maksud gua dia pasti bakalan stres banget kalau nggak bisa ikut ujian. Mata aku gelap sejak hari itu. Dan aku belum siap bilang ke siapapun. Tapi sekarang kamu duduk di sini. Gimana aku bisa gak bilang? Ya, semoga bisa. Dia ikut ujian. Masih 2 bulan lagi kok. Kalau dari keterangan lo tadi, Mo, 2 bulan itu terlalu mepet. Tapi bukan berarti gak mungkin. Klavik pula butuh waktu 6-12 minggu. Panggul juga segituan. Tapi kalau Raisa responsif sama fisioterapi dan bisa ngelewatin fase nyeri awal dengan baik, ada kemungkinan besar dia bisa duduk dengan stabil, nulis, dan ikut ujian. Iya, masih bisa. Kalau memang range gerak dari siku ke bawah itu masih aktif, jadi dia tinggal latihan stabilitas lengan. Semoga. Tapi mungkin fokusnya berkurang. Fokus tuh bisa dibangun. Yang penting mental dia jangan drop, karena itu yang paling krusial sekarang. Dan support dari kita semua. Sekecil apapun itu bakal bikin dia ngerasa lebih kuat. Kita bisa giliran antar tugas dan not sekolah supaya dia tetap terupdate soal pelajaran. Gue setuju, Dit. Kita juga bisa gantian bawain barang yang dia butuh. Contohnya makanan. Oh, nuts. Apa aja deh? Ya, sama hiburan juga. Ya, biar nggak boring aja. Anak-anak kelas juga cukup menghibur kok. Ya, gue bisa rekamin beberapa kelas yang dilewatin. Nanti gue izin ke guru deh. Yang terpenting, kita perlakuin dia itu jangan kayak korban. Raisa itu cewek yang tangguh, gue yakin. Kita perlakuin dia kayak cewek normal. Tapi jangan lebay juga. Harus tetap care. Iya, tolong ya. Tolong semua. Ya, gue sih bakal tetap julid ya. Kalau dia pakai baju aneh. Tapi ya julid sayang. Julid tapi care itu khas Queen. Iya, tapi jangan bikin dia sedih ya. Dan kalau dia perlu ruang untuk cerita, kita jangan kasih nasihat dulu. Kita cukup dengerin aja dulu. Karena kadang orang itu cuma butuh tempat untuk bisa ngeluarin semuanya. Kalau Raisa mau, gue juga bisa kok bantu bikinin catatan visual, ilustrasi, diagram. Pokoknya yang penting gampang dicerna.
Dan kalau dia butuh teman buat cerita-cerita nggak penting, ada gue. Aku pengen deh Her jengukin Raisa. Tapi aku takutnya kalau aku udah bisa ketemu sama dia, aku malah nangis. Nanti kita atur waktu kalau udah bisa. Gak apa-apa buat nangis, Akila. Emang kenapa? Yang terpenting, kita bikin dia nggak ngerasa sendirian. Itu juga susah. Raisa nggak mau ada yang tahu kalau dia lagi nggak bisa ngeliat. Dia harus percaya kalau ini cuma fase. Makasih semua. Makasih. Always for Raisa. Mereka sangat bersahabat. Moh, lo oke? Jevan bener, ngelakuin gue kayak biasa aja. Lebih dari itu, sama sekali nggak membantu. Tapi makasih buat perhatian lo, Dev. Oke. Sorry ya. Flu. Oke, masih banyak kegiatan kita hari ini. Kita kembali ke hari kita sambil tetap berdoa untuk kesembuhan Raisa. Fatah, atau lo mau kabarin kita ya kalau kita udah bisa jenguk? Pasti. Bek. Gue cuman butuh nafas aja, Jo. Ternyata kondisinya dia kayak gitu, Jo. Dia pasti sekarang stress and then overthinking kalau dia bisa nari lagi atau enggak, tahu dia masih bisa, tahu dia masih bisa. No. Duduk. Dia Raisa. Dia bukan orang gampang nyerah. Tapi kali ini beda, Jo. Kali ini bukan soal perform jelek. Dan kali ini juga bukan soal fashion gagal. Tapi ini soal dia kehilangan sesuatu yang dia cinta, Jo. Makanya dia butuh kita. Butuh lo. Tapi bukan buat jadi sedih bareng, Vic. Tapi buat yang pertama bilang, lo akan tetap bersinar. Gue nyesel, Jo. Gue nyesel kemarin gue sempat debat sama dia soal hal kecil lagi. Sekarang gue pengen minta maaf. Gue juga pengen peluk dia, Jo. Tapi gue takut. Gue takut itu malah bikin dia ngerasa makin sedih, Jo. Bek, lo gak harus peluk dia dulu. Kadang berdiri deket dia tuh, itu udah cukup. It's enough for her. Dia bakal ngerasa lo ada, you're there. Bahkan pas dia belum siap cerita. Tapi Jo, gue boleh nggak, Jo, nyiapin sesuatu buat dia? Bukan sesuatu yang baik kok, tapi sesuatu yang bikin dia ingat kalau dia itu The Raisa yang gak akan hilang cuman karena satu tragedi. Of course. Kalau dari lo udah tetap pasti ada glitternya, right? Iya, minimal pita. Itu right? Itu baru Victoria. This is you. Jo, tapi lo tahu nggak? Mau Raisa berdiri, mau dia duduk di kursi roda, dia itu tetap Raisa. Dan lo tetap Victoria, yang selalu tahu cara ngomong I love you pakai cara yang cuma lo yang bisa.
Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di Video. Yuk download aplikasi Video sekarang.